Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita sudah berada di segmen terakhir. Kita masih membahas mengenai peta koalisi pasca pemilu. Oke, saya kembali langsung ke Bu Ani. Ini Bu Ani tadi, Bu Ani, bahwa kalau misalnya, walaupun ini memang belum fix ya, tetapi kan sempat sebelum hari pencoblosan itu kan juga ada Pak Hashim sempat mengatakan bahwa PKS dapat jatah sekian menteri, kemudian juga PAN dapat sekian menteri, tapi Demokrat waktu itu nggak disebut loh, Bu. Jangan-jangan sebenarnya kalau dari koalisinya Bang Eriko malah bisa ada menawarkan. Kalau Demokrat dari dulu situ juga ditawarkan sama koalisinya Pak Jokowi, ya bukan bicara yang sekarang ya. Yang dulu juga ditawarin 2 kursi. Tapi memang Pak SBY waktu itu memutuskan untuk tidak bergabung dengan pemerintahan. Nah, karena itu saya kira kembali kepada soal kursi itu tidak sulit sebetulnya kalau kita bicara peta politik, nggak bakal sulit kepada partai apapun asal dia mau bergabung. Oke. Karena siapapun pemerintah yang terpilih, mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, sama itu membutuhkan koalisi yang mayoriti karena tadi demi kelancaran yang akan program pemerintah ini. Tetapi kembali kepada saya setuju bahwa sebetulnya Indonesia kan tidak mengenal namanya oposisi. Tapi tidak ada paksaan juga untuk bergabung dalam sebuah koalisi pemerintahan. Oke, tinggal hitung-hitungan yang mana yang lebih menguntungkan. Yang diharapkan sebetulnya bagaimana mau berada di dalam atau mau berada di luar, toh juga wakil kita di Senayan ada. Wakil kita di Senayan itu juga pemerintah. Sebetulnya pemerintah itu kan presiden dan DPR. MPR itu pemerintah semua. Cuma kan berperan di mana, mengambil peran di mana, ini yang perlu kita lihat. Bahwa ada perbedaan ketika menjadi menteri, pasti ada perbedaan yang sangat berbeda ketika tidak bergabung di situ. Tetapi punya untuk otokritiknya ini lebih besar, walaupun ada di pemerintahan, misalnya saya kira Demokrat tetap akan melakukan kritik-kritik terhadap pemerintahan meskipun dia bergabung. Oke, nah tapi ini mungkin saya mengutip dari apa yang disampaikan Pak Jayadi tadi di segmen pertama, ketika semua ini masing-masing partai ini membutuhkan modal ketika untuk menghadapi bukan sekarang tetapi 2024. Nah, ketika 2024 dari Partai Demokrat otomatis juga butuh figur. Kita tahu ada figur Pak SBY, tapi Pak SBY juga butuh ada figur baru yang bisa dijual dalam tanda kutip oleh Partai Demokrat. Misalnya Mas Ahaye seperti itu. Apakah Mas Ahaye tidak butuh porsi yang lebih Bu Adi misalnya porsi lebih ketika misalnya dia ada di pemerintahan, dia bisa menjadi menteri, kemudian dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa menjalankan program-program? Sejauh ini Mas Ahaye baru muncul di Pilkada DKI, kemudian menjadi Komandan Kogasma di DPP Partai Demokrat. Surveinya sangat bagus, paling tinggi untuk posisi cawapres. Artinya kalau kita mengatakan harus jadi menteri kemudian dia bisa disenangi oleh rakyat, tidak juga itu. Rupanya di survei yang kita kemarin itu Mas Ahaye luar biasa. Tapi kan dengan pemberitaan yang banyak ataupun juga exposure dan juga challenge yang tentunya lebih banyak juga. Kalau pemberitaan kan bisa dibuatkan ya, bisa melakukan gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan yang juga membuat dia keluar ke pemberitaan, atau yang seperti Mas Ahaye lakukan banyak keliling ke daerah juga itu cukup signifikan. Tapi kalau kita misalnya bicara pengalaman pemerintahan, ya kita baru saja kalau Mas Ahaye pemerintahannya sebagai TNI ya. Tapi untuk di struktural yang ini memang belum ada, tetapi kan semua orang bisa belajar ya. Karena itu saya kira plus minus bagi Partai Demokrat bergabung tidak bergabung, kita akan melihat nanti sejauh mana plus-plusnya gitu ya, keuntungan yang bisa kita pandang nanti untuk pemilu 2024. Udah pasti bahwa kita punya figur Mas Ahaye ini untuk bisa ke depan. Apalagi misalnya kalau misalnya Pak Jokowi yang terpilih sudah selesai periodenya, maka akan muncul figur-figur baru. Kalau Pak Prabowo yang muncul juga kita menganggap bahwa bisa mengangkat posisi Partai Demokrat. Ya, karena itu saya kira plus minusnya ini masih kita pandang, masih ditimbang, masih ada waktu juga untuk berpikir lagi. Bang Eriko udah nggak sabar kayaknya mau tanggapin. Habis pemilu kita aja, pemilunya belum ada gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak Ami ini pingin supaya jelas Demokrat kemana, itu sebenarnya intinya. Ya, jelas dulu ini siapa yang terpilih, tapi sebenarnya kan? begini ya, saya mau sampaikan ini. Ini politik itu bukan matematis. Saya tadi kalau disampaikan Mas Jayadi juga psikologis, jangan dibilang begitu. PAN juga punya psikologis, jangan dibilang tidak. Ada, kita bisa buktikan. Nah, jadi artinya begini, ini bukan matematis politik ini. Politik ini adalah momentum. Nah, bagaimana nanti berkembang? Saya perlu ingatkan di sini Mbak Ami, kenapa ini bisa, saya tidak ingin mementahkan keinginan Mbak Ami untuk Demokrat bergabung. Itu bukan keinginan saya ini. Oh, dari tadi Mbak Ami yang saya tidak ingin mementahkan begini loh. Ini masa akhir. Ini sekali dengan asumsi quick count-nya Mas Jayadi ini benar. Ya, artinya kan masih ada gugatan katanya tidak benar. Benar. Nah, menang Pak Jokowi, ya. Apakah Pak Jokowi memerlukan lagi untuk periode berikut? Saya tanya Mbak Ami. Tidak ada kan? Tidak ada. Disinilah letak kebebasan beliau sepenuhnya.
untuk menentukan seperti apa. Nah, apakah nanti di DPR tadi dikatakan Bu Andi, nanti akan terjadi di sana dinamika? Tidak ada masalah. Masyarakat melihat transparan. Siapa partai hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mau menempatkan untuk berkuasa, hanya untuk tahun 2024. Oh, masyarakat tahu. Tadi saya bukan katakan Bu Andi bahwa tidak ada sama sekali kotel efek, tapi masyarakat bisa membedakan kotel efek dengan apa yang diperbuat oleh partai itu. Kenyataannya, apakah Gerindra menjadi 16-17% seperti survei? Tidak. Hanya sekitar 11 dan 12. PDI Perjuangan dikatakan sampai 26, 27, bahkan 29. Sekitar 20. Baik. Nah, jadi yang maksud saya sampaikan di sini, cerdas sudah masyarakat Indonesia, Mbak Ami. Jadi, nggak usah seperti itu. Kebebasan Pak Jokowi saat nanti terpilih, sungguh luar biasa. Karena ini periode terakhirnya. Tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada lagi harus... Jadi ini kalau balik katanya Bu Andi, lihat plus-plusnya paling banyak ya, tapi kan bukan, sekali lagi, ini bukan sistem parlementer. Saya mau ingatkan kita semua di sini. Ini sistem presidensial. Bahwa presidensial itu kekuasaannya memang lebih. Namanya pun sistem presidensial. Kalau tidak percaya, kita buka semua undang-undang yang ada. Baik. Saya terakhir ke Pak Jayadi ini, jadi seperti... Jadi bukan mentahkan Mbak Ami loh. Saya ini. tidak. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Demokrat mau masuk kan ya nggak ada masalah juga. Nggak masalah kan ya, pastinya. Pak Jayadi, ini kita kan juga tidak bisa lupakan bahwa kita, kita tidak mau dibilang sudah mendahului hasil dari KPU, tetapi memang bisa ada dua skenario. Tapi kalau tadi Pak Jayadi katakan yang paling besar peluangnya yaitu adalah PAN dan juga Demokrat. Tetapi kalau misalnya keadaan dibalik, berarti kan koalisi Prabowo Sandi ini menghadapi situasi yang hampir sama dengan situasi 2014 Jokowi JK ketika mereka tidak Tapi begini, ini kan pemilu serentak ya. Pemilu serentak itu biasanya total suara untuk presiden terpilih itu biasanya tidak akan terlalu berbeda dengan total suara yang diperoleh oleh partai-partai yang mendukungnya. Di mana-mana itu, di mana-mana gitu. Biasanya ini pemilu serentak. Kenapa 2014 terjadi? Karena pemilunya berbeda. Ini dari perspektif saya sebagai seorang yang mempelajari perbandingan politik gitu ya. Nah, yang kedua, menurut saya betul kata Bang Eriko bahwa memang ini sistem presidensil, Pak Jokowi punya kebebasan untuk menentukan, tetapi kenyataan di berbagai tempat nggak persis seperti itu. Brazil misalnya ada sangat terkenal Presiden Lula. Presiden Lula itu ngotot, pokoknya saya nggak peduli parlemen, saya maunya begini. Dukungan politik untuk dia minimal. Mas, jadi dia sistem apa? Sistem presidensil, multipartai, persis kayak kita. Ya, dia di periode pertama penuh dengan gontok-gontokan. Untungnya di Brazil itu presiden ada namanya Perpu kalau istilah kita, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu presiden boleh ngeluarin peraturan pemerintah pengganti undang banyak banget. Dibatalkan DPR dia keluarin lagi, dibatalkan DPR dia keluarin lagi, sampai ada ratusan. Dan ini kan yang sebenarnya dihindari. Nah, akibatnya apa? Pemerintah nggak bekerja. Di periode keduanya dia ngalah. Ya udah deh kalau gitu saya bentuk koalisi, gitu ya, bentuk koalisi sehingga lebih lancar koalisi. Nah, betul saya kira Pak Jokowi punya lebih banyak kebebasan. Pertama dari segi sistem presidensil, yang kedua karena dia nanti periode kedua kalau dia jadi presiden, dia tidak punya keinginan lagi, tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi presiden periode ketiga kan gitu. Sehingga harusnya itu memberikan leverage atau kekuatan yang lebih untuk dia. Tetapi tetap saja tidak bisa melupakan perlunya dukungan dari parlemen atau DPR itu. Jadi sekarang kita cuma bisa meraba-raba, tetapi nanti petanya seperti apa, garis-garisnya. Kalau bagi saya tidak meraba-raba, saya sudah cukup yakin. Sudah cukup yakin akan ada yang pindah? Bukan, cukup yakin. Cukup yakin dengan menang itu tadi, Mbak Ami. Dengan suara-suara partai itu saya cukup yakin. Baik, terima kasih Bu Andi, terima kasih Bang Eriko, terima kasih juga Pak Jayadi sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami tentunya lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami di Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ami Ardini undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.